Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Haru Umar sebagai pemateri 1 dari kelompok 3 akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama, latar belakang pembentukan khilafah. Khilafah itu berasal dari bahasa Arab yang al-khilafah yang didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga pada penerapannya, ketika sebuah negara khilafah berdiri atas persetujuan seluruh umat Islam itu, kemudian dibaiatnya seorang khalifah, dan maka pendiri negara khalifah maupun pembaiatan khalifah lain setelahnya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad tentang pembaiatan khalifah. Sistem khilafah adalah sistem yang diterapkan di era awal-awal berkembangnya agama Islam. Dalam sejarahnya, pasca wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar wafat, para sahabat membaiat Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab meninggal, para sahabat membaiat Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan meninggal, para sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sistem seperti ini berubah pada pemerintahan Khalifah Umayyah Abbasiyah hingga masa Utsmaniyah, di mana setelah sang khalifah wafat digantikan oleh anaknya. Sistem ini mirip dengan sistem kerajaan pada zaman sekarang, tetapi yang membedakannya dengan sistem kerajaan itu adalah kekuasaan khalifah merupakan kekuasaan yang ditujukan sebagai perwakilan umat dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahan. Nah, sedangkan kekuasaan raja itu hanya kekuasaan mutlak yang mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya atau monarki absolut, atau hanya memainkan peranan simbolis yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, atau yang bisa disebut dengan monarki konstitusional. Yang kedua itu pemikiran ekonomi pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, yang bernama lengkapnya Abdullah bin Abnu Quhafah al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam pertama dari Khulafa ar-Rasyidin sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan salah seorang yang pertama masuk Islam atau al-Sabiqun al-Awwalun. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu yang berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Selanjutnya, dalam mendistribusikan harta bait mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, antara budak dan orang merdeka juga, bahkan antara pria dan wanita. Harta bait mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu yang lama, karena waktu itu juga langsung didistribusikannya. Dalam pemerintahan Abu Bakar, ciri-ciri ekonominya itu salah satunya menerapkan praktik akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, salah satunya melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua.